Puji Tuhan, selamat pagi sidang jemaat GPDI Lembah Dieng yang diberkati Tuhan. Melalui renungan pagi hari ini, saya mengajak kepada kita semua untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran pertama yang kita dapatkan dari ayat ini adalah bahwa ayat bacaan kita ini memberi satu informasi penting kepada kita tentang siapa diri kita, yaitu kamu adalah garam dunia. Ayat ini tidak menyatakan bahwa kamu harus menjadi garam dunia. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya tidak ada proses perubahan apapun yang terjadi. Tidak ada proses apapun, tidak ada proses perubahan apapun yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Namun ayat ini memberikan informasi bahwa ada satu instruksi kepada kita untuk kita berfungsi sebagaimana seharusnya kita. Dikatakan jika garam itu menjadi tawar, berarti garam itu seharusnya asin. Dia memberikan rasa asin kepada benda-benda yang dikenainya, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa seharusnya kita berfungsi sebagaimana sejatinya kita. Terkadang kita ini terjebak pada istilah yang keliru karena terdengar bagus, terdengar indah. Jadi kita merasa ya ini benar begitu. Namun pada kenyataannya tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Saya memberikan satu contoh. Misalnya ada ungkapan, jadilah orang yang baik. Ungkapan ini nampaknya benar. Tetapi jika kita memperhatikan berdasarkan Matius pasal 5 ayat 13 ini, maka ungkapan ini tidak tepat Bapak Ibu Saudara. Karena sesungguhnya kita adalah orang yang baik. Kenapa saya katakan kita orang yang baik? Karena di dalam kita itu ada Roh Kudus, ada Kristus yang sudah membebaskan kita dari segala yang jahat. Kita adalah orang yang baik. Hanya seringkali tidak berfungsi sebagai orang yang baik. Kemudian kita tertipu oleh gaduhnya dunia ini dan mulai merasa bahwa kita bukan orang yang baik. Kemudian kita berusaha sekuat tenaga menjadi orang yang baik agar kita dikatakan baik oleh orang-orang di sekitar kita. Lalu pada satu titik kita lelah, kita jenuh, dan kita akhirnya gagal menjadi orang yang baik karena satu kesalahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasa gagal menjadi orang yang baik, iblis senang pada situasi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kemudian iblis akan melancarkan serangannya, memberikan informasi yang tampaknya akan memvalidasi pikiran kita bahwa kita ini bukan orang baik. Ya benar, saya bukan orang baik, saya gagal melakukan hal yang baik. Jadi saya bukan orang baik. Ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi mengapa kita ini sering lelah, sering merasa putus asa sebagai anak-anak Tuhan? Karena kita salah memahami diri kita, siapa diri kita, sehingga kita merasa gagal, selalu berpikir bahwa hidup sesuai kebenaran firman Tuhan itu berat.
hidup melakukan kehendak Allah itu satu perkara yang sulit, yang kita sering dengar katakan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya tidak demikian. Jika kita terus merasa seperti ini, Bapak Ibu Saudara, kita merasa sering gagal melakukan firman Tuhan, pada akhirnya kita tidak bisa menikmati berkat yang sudah disediakan Allah bagi kita. Jika kita menyadari kebenaran ini, kita tidak akan pernah bisa ditipu oleh iblis. Iblis tidak akan bisa memutarbalikkan satu cerita kebenaran firman Tuhan kepada kita. Bagaimanapun keadaan kita, mungkin kita pernah gagal, mungkin kita belum berhasil, atau kita merasa aku sudah berhasil jadi orang baik. Satu hal yang pasti, kita adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, bagian kedua yang kita akan pelajari yaitu permasalahan-permasalahan yang seringkali terjadi dalam hidup kita saat ini, yaitu jika kita tidak berfungsi sebagaimana seharusnya kita, karena kita tidak sadar siapa diri kita, maka kita akan sama seperti ungkapan yang sama, yang mirip dengan ayat yang kita baca di dalam Lukas 14 ayat 34 dan 35 dikatakan, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jika kita sebagai orang yang baik kehilangan fungsi melakukan kebaikan, lalu siapa yang akan melakukan kebaikan? Dari mana akan timbul kebaikan, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita ini orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, tidak melakukan sesuatu yang baik atau yang benar, maka kebaikan dan kebenaran itu akan muncul dari siapa? Karena si jahat tidak akan pernah melakukan sesuatu yang benar ataupun baik. Garam itu adalah obat bagi makanan yang tawar. Namun, tidak ada obat bagi garam yang sudah tawar. Garam yang tawar pada akhirnya hanya akan dibuang. Karena apa? Ini menjadi beban bagi pemiliknya. Jika kita orang-orang yang baik, tidak melakukan kebaikan, kita orang-orang yang benar, tidak melakukan kebenaran, sesungguhnya kita hanya akan menjadi beban, Bapak Ibu Saudara. Ini akan menimbulkan lebih banyak kesusahan, menimbulkan banyak cemooh bagi kehidupan orang-orang benar. Karena orang benar tidak melakukan kebenaran. Ini akan menimbulkan cemooh. Di dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ayat ini menjadi pesan penting bagi kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, untuk bagaimana kekristenan kita, jati diri kita tidak hilang, adalah dengan membiarkan kasih Allah melingkupi kita, memenuhi kita, meluap-luap, sehingga itu terpancar keluar melalui kata-kata kita. Jadi kata-kata kita senantiasa penuh kasih, memberikan satu rasa yang nikmat bagi orang-orang yang mendengarnya. Bukan kata-kata yang penuh dengan kehambaran. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang benar. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milik
ku miliki.